Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sadaqallah. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan yang paling berharga adalah nikmat Islam. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam kebodohan menuju alam Islamiyah, alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-temanku sekalian, seperti yang kita ketahui, kita sedang berada di era 4.0 atau biasa akrab disebut dengan generasi Z. Gen Z ini sebegitu berkembangnya zaman, begitu berkembangnya teknologi, ada banyak adab, ada banyak adat yang masuk ke dalam Indonesia, khususnya ke daerah kita di Makassar. Ada begitu banyak adat istiadat baru, ada begitu banyak attitude baru, ada begitu banyak karakteristik baru yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era sekarang, banyak dari kita yang sudah berteman dengan orang-orang dari generasi sebelum kita, seperti generasi milenial dan generasi sebelum generasi milenial yang umurnya terpaut agak jauh dia dibanding kita. Tapi kita memperlakukannya sama seperti kita memperlakukan teman-teman kita, umur sebaya kita. Nah, tidak seperti generasi sebelum kita, orang-orang terdahulu kita, mereka selalu memperlakukan orang-orang yang lebih tua dengan sopan dan lebih terarah. Tidak seperti kita, generasi Z, yang memperlakukan orang-orang yang lebih tua dibanding kita itu selayaknya sepantaran kita. Nah, maka dari itu, perkenalkan, saya Ahmad Maesa dengan NIM 040202000666 dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, kelas Ilmu Dakwah, akan membawakan kultum atau ceramah singkat yang berjudul Pentingnya Adab dan Akhlak. Sebelum terlampau jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya adab itu, apa sebenarnya akhlak itu. Nah, adab berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan hati, budi pekerti. Sedangkan secara istilah, adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat salah. Sedangkan akhlak mempunyai arti sebagai adat yang dengan sengaja dikehendaki atau sesuatu yang dibuat-buat secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang mengarah kepada kebaikan atau bisa jadi mengarah kepada keburukan. Nah, kedudukan adab dan akhlak ini di dalam Islam sangatlah penting dan wajib bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki adab dan akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak dan adab yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui bahwa agama Islam itu merupakan agama akhlak, yang agama beradab, agama yang mengajarkan tentang tata krama, agama yang memiliki adab yang baik dan juga mengajarkan banyak kebaikan lainnya. Oleh karenanya, terkadang seseorang dengan akhlak dan adabnya bisa mendapatkan penerimaan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena first impression atau penilaian pertama kali ketika kita menjumpai seseorang bukan tentang seberapa hebat dia, bukan tentang seberapa banyak hartanya, bukan tentang seberapa tinggi ilmu pengetahuannya, tapi bagaimana adab dan akhlaknya terlebih dahulu. Adab dan akhlaknya terlebih dahulu, maksud kami
cara memperlakukan seseorang, cara dia menunjukkan adab dan akhlaknya kepada seseorang, itu yang paling pertama dinilai, atau yang biasa kita sebut di era sekarang adalah attitude-nya, attitude dan manner-nya. Bagaimana cara dia memperlakukan seseorang terlebih dahulu sebelum kita mengetahui atau sebelum kita reach out tentang bagaimana seberapa kaya dia, seberapa tinggi ilmunya, dan seberapa pintar dia. Nah, dengan akhlak yang baik ini dapat membuat kita dapat diterima di kalangan orang banyak atau di kalangan masyarakat di sekitaran kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengutus Rasulnya dengan membawa adab dan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia inilah yang menjadikan beliau, Rasulullah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijuluki sebagai Al-Amin bahkan dari orang-orang Quraisy terdahulu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa akhlak itu bukan masalah sepele, bukan masalah yang dapat dikesampingkan lalu nanti-nanti saja. Tapi akhlak ini merupakan perkara yang penting, perkara yang urgent untuk kita selalu mencari tahu bagaimana cara memperbaiki akhlak dan adab kita kepada sesama manusia sebelum kita kepada Allah. Adab dan akhlak kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bi'ihtu li utamama solihal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bahkan kesempurnaan iman seseorang itu dilihat dari adab dan akhlaknya. Ini selaras dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Akmalul mu'minina imanna ahsanuhum khuluq," yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari sini kita harus paham begitu pentingnya adab dan akhlak bagi seorang muslim. Hal ini sangat selaras dengan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan adab seorang umat muslim. Akhlak dan adab yang baik adalah bagian dari amal salih yang dapat menambah keimanan dan dapat memiliki bobot yang amat berat timbangannya. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang dapat masuk ke surganya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda yang artinya tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang suka berbicara keji dan kotor. Harusnya hadis ini menjadi tamparan bagi kita, menjadi tamparan bagi kita-kita yang selalu berbicara kotor. Bahkan di generasi Z, banyak di antara kami yang menggunakan kata-kata keji dan kotor sebagai sapaan kepada teman-temannya. Katanya, perkataan semakin kotor panggilannya, semakin keji panggilannya, maka semakin dekat orang tersebut dengan sahabatnya atau temannya. Harusnya ini tuh tidak boleh terjadi, karena yang dikatakan tadi, Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Semoga kita dapat berubah, amin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya." Siapa di antara kita yang tidak ingin berada di antara jalur Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak ingin berada tempatnya di dekat Rasulullah, baginda yang paling kita cintai? Semoga nantinya kita akan berada di sisinya, berada di dalam barisannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi SAW pernah ditanyai tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia dapat masuk surga. Maka beliau, Rasul kita, menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau kembali menjawab, lidah dan kemaluan. Sungguh lidahmu adalah harimaumu. Lidahmu atau lisanmu dapat membawamu ke surga,
Bahkan lidahmu atau lisanmu dapat pula membawa kalian ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Sungguh akhlak yang mulia itu dapat meninggikan derajat seseorang di sisi Tuhannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik dan mencapai derajat orang yang saum atau puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Sesungguhnya adab dan akhlak mulia dapat memperpanjang umur seseorang dan menjadikan rumahnya makmur. Ini selaras kembali dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah hadis-hadis dan Al-Quran yang menjelaskan tentang adab dan akhlak. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi tamparan bahwa begitu pentingnya adab dan akhlak ini, begitu pentingnya adab dan akhlak bagi kita selaku umat Islam. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dikenal di sepanjang zaman, baik itu di bumi maupun di langit. Mengapa? Itu semua dikarenakan mulianya akhlak, saking mulianya akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengakui akhlak beliau di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khulqi azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki atau mempunyai akhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Ayat tersebut selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datang daripada kami dan kelebihannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.